Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan serta dalam karunia-Nya. Oke, pada tema kali ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana sih menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di era globalisasi. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah utusan atau Rasul terakhir Allah SWT, yang dimana semua tindakannya, semua perilakunya, amal perbuatannya itu sebagai contoh atau suri tauladan yang mana harus diamalkan oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mencintai seorang mukmin, pria atau wanita, bergantung pada tingkat di mana ia mencintai dan menaati baginda Rasulullah SAW. Ini berarti seorang harus menunjukkan cintanya kepada Nabi dengan menerapkan kebiasaan dan kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam gaya hidupnya, fashion, dan lain-lain. Di masa Nabi, para sahabat mengikuti sunnah secara otomatis dan sepenuh hati. Sekarang zaman telah berubah, dan mengikuti sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari berangsur-angsur menjadi tantangan bagi umat Islam masa kini. Tantangan yang dihadapi Muslim masa kini diantaranya kemajuan dalam sains, penerbangan, teknologi, dan industrialisasi yang telah membuat umat Islam masa kini hidup serba cepat, serba singkat dan super sibuk. Perilaku Muslim dianggap primitif jika seorang tidak mengikuti metode yang sekarang, atau dia mengikuti metode usang, bukan hasil beberapa penelitian modern, temuan ilmiah, atau studi data. Salah satu perilaku dianggap modern adalah mencukur jenggot, bukan menumbuhkannya atau merawatnya. Selain itu, semua orang saat ini bekerja untuk mencari nafkah. Bahkan orang tua, wanita, remaja, dan kadang-kadang anak-anak hidup berputar sekitar karir dan kenaikan pangkat perusahaan. Orang-orang enggan berkompromi dengan karir ketika praktek sunnah menjadi hambatan di dalamnya. Misalnya, seorang wanita muslim mungkin tidak bisa mengenakan jilbab di tempat kerjanya oleh karena aturan berpakaian karyawan bagi karyawan perusahaan tersebut yang amat sangat ketat peraturannya. Mungkin perlu memprotes dan memperpanjang roknya jika itu sesuai perintah Islam. Muslim yang tinggal di wilayah mayoritas non-muslim terus-menerus di bawah tekanan untuk membuktikan keteguhan iman mereka atau melepaskan dan mengikuti gaya hidup sekuler. Ketatan terhadap hukum halal yang ketat misalnya mungkin jadi tantangan jika tidak ada alternatif makanan lain yang tersedia. Mengirim anak-anak ke sekolah umum dapat merusak pendidikan agama mereka. Namun sekolah di rumah berisiko menimbulkan isolasi sosial. Seorang muslim menolak kebiasaan ini bersama dengan tidak menghadiri jamuan makan saat alkohol yang tidak sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad SAW mungkin akan akhirnya dikucilkan di lingkaran
di lingkaran sosial tersebut. Banyak sekali muslim yang ingin mempraktikkan Islam, menghadapi tekanan dari generasi muslim yang lebih tua di lingkungan geografis dan etnis mereka sendiri. Generasi yang lebih tua kadang-kadang memberikan preferensi budaya daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Perangkat teknologi berbagi informasi ini memungkinkan untuk melihat gambar, video, dan konten lainnya di mana saja dan kapan saja. Konten yang eksplisit dan tidak diperbolehkan tidak terkecuali. Umat muslim saat ini menghadapi tantangan bagaimana mengikuti beberapa sunnah Nabi meskipun ada tantangan di sekitar mereka. Ini termasuk menurunkan pandangan ketika foto-foto provokatif wanita muncul bahkan di ponsel saat membaca berita. Sayangnya, beberapa kelompok di antara umat Islam telah melakukan inovasi dalam Islam. Inovasi praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dalam Islam tidak didukung oleh Nabi. Setiap kali seorang jatuh dalam mempraktikkan inovasi, ia melepaskan sunnah. Mengatasi tantangan di atas untuk mengikuti sunnah Muhammad SAW adalah tugas berat. Seorang muslim saat ini tidak hanya menjaga keyakinannya dari serangan modernisasi dan fitnah atau daya tarik dunia, tetapi ia juga harus berusaha membuktikan melalui tindakannya bahwa Islam itu praktis dan mudah diterapkan sepanjang waktu. Dalam masyarakat yang semakin sekuler, agama telah dipisahkan dari politik pemerintahan. Kemajuan sekarang identik dengan sekularisme dan kurangnya agama. Sedihnya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer masyarakat ini mendesak umat Islam untuk meninggalkan ajaran Islam yang berabad-abad lalu. Namun ajaran sunnah yang sesungguhnya yang relevan bagi laki-laki tidak seharusnya diikuti oleh pemerintah. Sebagai contoh, menumbuhkan jenggot dan sholat teratur di masjid berlaku bagi pria daripada wanita. Oleh karena itu, wanita muslim cari contoh-contoh praktis dalam kehidupan Nabi. Wanita yang mematuhi dan mempraktikkan Islam sesuai dengan ajaran untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana menerapkan sunnahnya dan dalam konteks modern saat ini. Yang paling menonjol di antara wanita mulia ini adalah Tri dan putrinya. Beberapa di antaranya memiliki keahlian yang signifikan dalam masalah hukum Islam. Saat ini tantangan terbesar yang dihadapi perempuan muslim di tingkat global ketika mereka memilih untuk secara praktis menjalani sunnah sebagai hidup asumsi mereka yang ditindas oleh kaum laki-laki muslim dan dipaksa untuk menutup diri mereka dengan pakaian sederhana dan fokus pada rumah tangga mereka saja dan keluarga serta anak-anaknya, bukan untuk mengejar karir. Banyak wanita muslim untuk menaati utusan Allah SWT dan rela mengadopsi cara hidup Islam. Namun, kesalahpahaman tentang perempuan dalam Islam yang diklaim oleh beberapa perbedaan sah berdasarkan gender dalam hukum dan perintah Islam menyebar luas di media global, munculkan stereotip dan propaganda yang tidak adil. Saat ini, beberapa wanita muslim telah mengukir pola diri mereka sendiri, terutama di bidang dakwah melalui media komunikasi. Mereka adalah istri dan ibu, tapi juga jurnalis, penulis, dokter, pengacara, dan guru. Mereka aktif dalam komunitas mereka dan dalam pelayanan Islam. Jilbab mereka dan aspek-aspek lain dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam tidak menghalangi mereka dari pendidikan
dan aktif sebagai anggota masyarakat. Untuk menerapkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari seorang di zaman sekarang ini tidak ada satu metodologi yang jelas. Sebaiknya strategi yang luas yang ketika diterapkan dalam waktu jangka panjang mengarah ke hasil yang pasti diantaranya. Satu, dapat mengetahui pengetahuan tentang Islam dengan mempelajari tajwid, menguasai bahasa Arab, mempelajari tafsir Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah Islam oleh ustadz yang berkualifikasi. Seorang muslim dapat menjaga dirinya dengan teguh pada praktik Islamnya, termasuk sunnah Nabi. Dua, pelajari sirah atau kisah hidup Nabi dan hadis. Ini dapat memudahkan bagi kita bagaimana pada zaman Nabi itu mengatasi sebuah masalah. Ini dapat dengan mudah dilakukan melalui membaca dan santai mendengarkan ceramah. Semakin banyak Anda tahu tentang Nabi, semakin mudah Anda mencintai dan menirunya. Yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban agama. Tidak peduli berapa sulitnya itu, selalu ikuti kewajiban Islam, terutama seperti taubat dan puasa. Mereka menjaga agar Muslim tetap beriman dan terbukti menjadi batu loncatan untuk spiritual yang lebih lanjut. Menjalin ukhuwah. Berusaha bergaul dengan Muslim yang taat dan keluarga mereka, ini secara otomatis akan terus terikat dengan kegiatan sosial berbasis agama di kalangan umat Islam yang benar dari umat. Tantangan ini bukanlah apakah umat Islam dapat mempraktikkan Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW secara efektif atau tidak, melainkan tantangannya adalah mengatasi berbagai hambatan yang nyata sosial dan berbasis prasangka yang dilemparkan berulang kali oleh masyarakat. Ini menantang kaum muslim untuk membuktikan bahwa mereka dapat melanjutkan jalan yang mereka pilih tanpa terhalang. Oke, mungkin sekian sharing atau kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.